Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini edisi hari Jumat, saya tampil untuk memberikan edukasi penting, sangat penting bagi para sarjana hukum dan pekerja hukum, terutama masyarakat pencari keadilan. Motonya hari ini, jangan aku sarjana hukum kalau belum nonton video ini. Saudara, saya di sini bukan sebagai orang pintar, tapi saya hadir di sini sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran yang teraniaya dan bisa melawan. Saya hari ini akan memberikan edukasi kepada kita semua, ya. Kepada rekan-rekan pegiat hukum, aktivis, pejuang kebenaran, baik itu para rekan-rekan lawyer, ya, jangan mengaku lawyer kalau belum pernah dikriminalisasi, ya, jangan bangga, karena Anda pasti jadi orang takut. Kemudian teman-teman yang masih belajar hukum dan terlebih-lebih sarjana hukum yang masih selalu takut dan trauma dengan ancaman undang-undang ITE. Masyarakat seluruh Indonesia, saya ingin memberikan Anda pesan, ya. Setelah saya menjadi bulan-bulan dibuat oleh peradilan dengan tidak adil, saya akhirnya makin memahami. Sebetulnya hukum kita sudah bagus, ya. Depan kita, para pembuat undang-undang kita dahulunya sudah bagus. Tapi sekarang ini diselewengkan oleh para pekerja yang sebelumnya disumpah, tapi tidak bekerja sesuai dengan sumpahnya. Jadi ingin saya katakan kepada saudaraku semua, Anda yang sedang dalam kondisi jadi terdakwa, ya, nonton video ini supaya Anda bisa membela diri. Anda yang menjadi pengacara, membela terdakwa, nonton video ini supaya bisa membantu klien Anda. Ya, hari ini saya akan memberikan kritikan pedis terhadap para penegak hukum. Ingat, saya pengacara Guntur Laremba. Saya tidak pernah memalsukan ijazah, tapi saya bisa dihadapkan di muka persidangan dengan tuduhan saya memalsukan gelar. Dan akhirnya saya bisa menang bebas murni. Saya melaporkan orang, direktur bank BPR, yang namanya Joni Harsono sama Deriman. Sudah jelas-jelas mereka melanggar tentang peraturan Bank Indonesia terkait dengan pembukuan. Ya, tapi apa yang terjadi? Mereka bisa dimenangkan oleh pengadilan, mereka bisa dibebaskan oleh pengadilan, padahal saksi ahli sudah mengatakan itu adalah perbuatan pidana. Apa yang membuat itu menjadi mereka bebas? Karena mafia masuk. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada saudara semua, banyak saudara-saudara kita yang dihukum belum tentu mereka bersalah. Banyak orang yang dihadapkan di persidangan belum tentu mereka melakukan kesalahan. Tetapi ini semua karena kejoliman, ya. Anda perlu tahu bahwa penyidik, JPU, dan hakim itu adalah perangkat negara yang digaji menggunakan uang rakyat. Mereka sebelum bekerja disumpah. Sumpahnya mereka itu akan bekerja jujur. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka menyeleweng. Ya, terhadap apa yang mereka lakukan ini, penyelewengan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan balasan yang setimpal bagi mereka. Ya, jadi saya ingin menyampaikan kepada Anda, banyak saudara-saudara kita pencari keadilan, ya, ini hartanya berpindah tangan, ya, asetnya berpindah tangan, dia harusnya tidak ditahan, tapi dia ditahan. Itu ulahnya hakim yang bodoh. Saya ingin mengatakan di sini, saya tidak tanggung-tanggung lagi untuk mengatakan bodoh, karena memang saya diproses. Ya, sekarang ini saya juga lagi jadi terdakwa atas ketua pengadilan yang bodoh. Ya, ketua pengadilan negeri Sidoarjo yang pada saat itu Wayan, ya,
Ya, dia melaporkan kami dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, padahal itu ranahnya adalah delik aduan. Yang hanya boleh melaporkan adalah perorangan. Ternyata, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, tidak semua ketua pengadilan itu mengerti hukum. Padahal mereka kalau jadi ketua pengadilan, pastilah mereka adalah hakim. Ketuanya hakim. Nah, kemudian sekarang kami sedang diperhadapkan di muka sidang. Saya mengatakan bodoh. Ya, ini saya katakan bodoh. Kenapa? Polisi, penyidik, bisa-bisanya menetapkan kami tersangka, sedangkan pelapornya ketua pengadilan tidak pernah di BAP. Jadi saya ingin mengatakan kepada teman-teman lawyer, jangan takut. Ya, saya akan mengupas di sini tuntas. Ya, coba ini ada peristiwa pada tahun 2018 yang menjadikan kami sekarang ini jadi terdakwa, saya dan istri saya. Ya, lembaga peradilan mencari keadilan. Ini ada korannya dari Tribun. Lembaga peradilan mencari keadilan. Apa masuk akal? Padahal pengadilan negeri Sidoarjo adalah tempatnya orang mencari peradilan. Sekarang ini pengadilan negeri Sidoarjo pakai kop surat. Ya, kop surat pengadilan negeri Sidoarjo, kami dilaporkan. Ini kopnya. Ini ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Wayan Karya. Ya, jadi Pak Mahkamah Agung, ini Wayan Karya ternyata dia nggak ngerti hukum. Dia menggunakan kop surat Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Sidoarjo melaporkan saya mencari peradilan. Lalu dia minta bantuan pada Peradi DPC Sidoarjo. Nah, kebetulan ketuanya ini yang namanya apa? Kepada masyarakat saya kasih tahu bahwa ini adalah Ananto. Ananto ini adalah lawan. Dia adalah pengacara bank yang saya laporkan. Ya. Jadi tolong diketahui. Peradi itu sebetulnya adalah saya ini alumni Peradi. Ya, kemudian apa ini? Ketua pengadilan mencari perlindungan hukum, mencari peradilan, meminta bantuan dengan DPC Sidoarjo. Kebetulan apesnya ketua DPC Sidoarjo sekarang ini terlapor, telah menipu klien. Jadi perlu diketahui masyarakat, tidak semua pengacara itu bersih. Mereka banyak yang seperti ini. Ketua peradinya, ya, yang pernah mengomentari tentang perkara saya, yang menjadi pendukungnya, ini juga bodoh. Masa pengacara melaporkan pengacara hanya pakai surat tugas? Otaknya di mana mereka taruh itu? Surat tugas boleh, tapi pelapor yang jadi korban harus di BAP. Mereka tidak perhatikan di situ. Mentang-mentang mereka adalah sudah biasa kompromi, kong-kali-kong, akhirnya terjadi begitu. Jadi masyarakat Indonesia, saya ingin memberitahukan Anda. Anda yang sedang berperkara, sekarang ini yang menjadi terdakwa, jangan takut. Perlu saya ingatkan, ya, bahwa penyidik, JPU, hakim, itu adalah perangkat negara yang diberi kewenangan, tapi ada batasnya. Ya, sedangkan peradilan itu adalah tempat mencari perlindungan, bukan tempat menghakimi orang yang tidak bersalah. Sesungguhnya pengadilan itu dan proses peradilan, ya, proses peradilan itu sebetulnya untuk menegakkan hak asasi manusia. Ya, jadi perlu diketahui bahwa pengadilan dan proses peradilan itu adalah ranahnya bagi para pencari keadilan. Ranahnya untuk menegakkan, melindungi hak asasi manusia. Jadi ingat, kepentingan terdakwa di pengadilan itu diutamakan. Ya, saya perlu kasih tahu. Jadi kepada masyarakat pencari keadilan yang sekarang seluruh Indonesia sedang jadi terdakwa, nonton video ini. Begitu juga kepada teman-teman para pengacara. Anda perlu tahu, yang di penjara itu adalah terdakwa. Ya, bukan penyidik, bukan JPU, bukan hakim, bukan juga pengacaranya. Jadi saya minta kepada masyarakat, terutama yang jadi terdakwa, Anda harus bekerja keras, berjuang. Kalau tidak bersalah, jangan mau dibodoh-bodohi sama hakim.
Hakim itu ternyata tidak semuanya pinter. Buktinya saya ini jadi terdakwa, saya melawan. Saksikan nanti persidangan kami hari Senin besok. Saya akan hanya datang memberitahu bahwa Anda tidak mengerti hukum. Jadi terdakwa punya hak ingkar.